Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk perdagangan IHSG kita hari ini, IHSG kita pembukaannya sih cukup kuat ya. Saya pikir IHSG kita akan mencoba mantul, tetapi pada sesi 2 justru loyo dan post marketnya pun kita juga nggak terlalu baik ya, dan akhirnya IHSG kita pun minus di minus 0,44%. Oke, kita langsung aja analisa ya untuk secara pergerakan harga IHSG. Nah, jadi untuk kita lihat secara pergerakan harganya dulu aja ya. Untuk IHSG, kita bisa lihat bahwa IHSG kita sudah break MA50, MA20 juga, dan harganya kita lihat ya, saat dia turun ke bawah MA50, dia coba nge-retest MA50-nya, tapi dia turun ke bawah lagi, jadi ke rejected MA50-nya ya. Dan ini kalau kita lihat ke penurunannya sudah bisa dibilang menyentuh level terendahnya dia lagi ya. Jadi kayak dia mencoba rebound ke MA50 terus dia turun lagi, koreksi ke bawah. Jadi kalau secara pergerakan harga kita bisa lihat bahwa IHSG kita tidak bisa kembali ke atas MA50, sehingga kalau menurut saya bisa dibilang uptrend channel IHSG kita sudah terpatahkan ya kalau saat ini ya, kalau saya bisa bilang ya, kalau menurut saya. Sehingga yang kita bisa antisipasi itu adalah koreksi ke depannya. Nah, jadi ini saya juga buat suatu trend line, downtrend line-nya. Soalnya kalau kita lihat dengan time frame per day ini, kita bisa lihat ada membentuk pola dia mulai turun ya. Jadi membentuk lower low dan lower high. Kita kalau di time frame 1 jam memang agak kurang terlihat, cuman kalau dengan time frame yang lebih kecil kita bisa nanti kelihatan. Cuman dengan time frame 1 day pun kita bisa lihat bahwa dia turun ke sini, naik ke sini, turun lagi ke sini, naik ke sini, dan turun lagi, dia naik ke sini. Sempat dia coba keluar, tapi akhirnya kita lihat bahwa harganya pun kembali ke bawah ya di trend area ini ya. Jadi secara pergerakan harga kita bisa lihat bahwa IHSG kita menuju bisa dibilang bearish kalau menurut saya. Jadi harus antisipasi penurunan yang akan lebih dalam. Dan mungkin saya juga sempat analisa ya, mungkin di video saya sebelumnya kalian bisa cek bahwa kenaikan seperti ini bisa aja dia tuh semacam kayak kayak blow off top ya, tapi maksudnya blow off top di IHSG. Jadi dimana dia udah naik sangat tinggi, turun, terus dia coba balik ke atas lagi, terus dia tidak bisa kembali ke level tertinggi di sebelumnya, dan akhirnya dia turun lebih dalam. Ini bisa dilihat pergerakan harganya mirip seperti suatu pergerakan sekuritas yang saat mengalami kenaikan. Di sini bisa mengalami euforia di mana orang sangat bullish sekali, IHSG ini bisa all time high dan naik terus akhirnya dia turun, dan di sini bull trap, dan setelah bull trap akhirnya turun lebih dalam lagi. Dan ternyata kalau kita bisa lihat ternyata benar ya, maksudnya pergerakannya mulai mengarah seperti itu, dimana ini kayak bull trap, dan akhirnya dia mulai turun lebih dalam lagi. Dan ini kalau kalian lihat, kan saya juga sempat analisa di video saya sebelumnya bahwa pergerakan seperti ini bisa dibilang mirip seperti pergerakan sebelumnya ya. Kalau kalian yang udah sempat masuk di saham waktu di tahun 2021, itu kalian mungkin juga kenal ini ya, yang saat harganya dia rally sangat gila-gilaan, rally terus, orang sangat euforik banget, terus akhirnya langsung terjun cukup dalam, dan akhirnya dia mantulnya ini kita lihat ya, harganya kembali di atas MA50, tetapi dia ketinggiannya tidak bisa mencapai level ketinggian dia sebelumnya, dan akhirnya menuju fase bearish di mana dia harganya terus mengalami penurunan yang dari awalnya 6.000 hingga turun kembali ke 5.700 sebelum dia akhirnya sideways cukup lama, dan akhirnya dia breakout dari sideway-nya untuk mengalami fase kenaikan, dan yang saat ini kita alami saat ini ya. Jadi kalau secara kita lihat sendiri pergerakan harga not that good, jadi harus antisipasi aja IHSG agak menuju bearish. Ini juga mungkin terpicu dengan takutnya resesi, ekonomi yang masih tidak pasti. Bisa juga, maksudnya walaupun
berita-berita bilang bahwa Indonesia ini mungkin masih aman dari resesi, kalau Amerika itu resesi, tapi kalau misalkan negara lain udah mulai resesi, pasti kita juga akan kena dampaknya juga ya. Ini kalau kita lihat sendiri ya, dengan time frame per 4 jam, harganya udah mulai turun ke bawah kembali, dan kalau kita lihat dengan time frame 1 jam, ini saya ambil dengan time frame 1 jam nih, supaya melihat bahwa memang harganya pun juga terus tertahan di bawah garis trendline ini ya. Dan ini kita lihat sendiri stokastiknya pun sudah sangat low, tetapi harganya susah untuk naik. Jadinya hati-hati ya, biasanya kalau misalkan suatu harga ya dia udah turun terus dia masih tertahan mengalami penurunan, itu berarti buying powernya sudah melemah, udah tidak ada, sehingga di level oversold pun harganya terus mengalami penurunan ya. Jadi itu yang harus waspada. Kalau menurut saya antisipasinya ini IHSG ada potensi untuk turun hingga koreksi ke level trendline bawahnya ini. Jadi mungkin bisa turun ke sini. Menurut saya mendekati setidaknya ke MA 200, yaitu garis putih ini ya. Ini kan garis putihnya akan jalan seiring pergerakan harganya. Kemungkinan besar dia akan turun hingga mencapai di area zona 6.700-an ya, 6.700 atau sekitar 6.700-an sekitar sini ya. Oke, jadi itu aja untuk IHSG. Dan selanjutnya mungkin saya akan bahas beberapa emiten di dalamnya. Yang pertama mungkin kita akan bahas saham BBRI ya. Oke, sebentar kita ganti dulu. Nah, jadi kalau untuk BBRI ini bisa dilihat sendiri pergerakan harganya lebih terjal daripada IHSG ya. Ini kita lihat harganya dia sempat menyentuh level MA 200, terus dia rebound cukup kuat ya. Jadi memang level 200 MA 200 ini bisa menjadi patokan support untuk suatu emiten yang dimana kalian bisa antri di MA 200 untuk mengantisipasi dia kenaikannya. Tapi kalau kita lihat di sini setelah dia rebound terus dia terkoreksi dan akhirnya BBRI ini turun di bawah MA 200-nya ya, jebol. Dan saat ini harganya pun terus tertahan di bawah MA 200. Sehingga kalau secara pergerakan harga ya BBRI ini lebih bearish menurut saya. Hati-hati, antisipasi BBRI ini akan mulai fase penurunannya ya, dan mungkin akan mulai koreksi. Kalau kalian mau beli pun sebaiknya jangan all in, antri aja di level supportnya. Level support terdekatnya BBRI itu di 4070. Jadi kalau misalkan kalian mau antri, boleh menurut saya untuk antri di level segitu. Dan kalau untuk area maksudnya untuk kalian trading, sebenarnya ini BBRI cukup menarik, soalnya kalau kita lihat money flow indexnya sudah sangat rendah sekali, jadi sudah sangat oversold. Cuman kalau memang kalau kita lihat ya, dia penurunannya cukup terjal. Kalau kita lihat sini MACD-nya dia menengkuk ke bawah ya, jadi pergerakan yang cukup tajam ke bawah. Hati-hati kalau kayak gitu, ada potensi untuk dia bisa turun lebih dalam. Jadi biasanya tuh kalau untuk money flow index turun oversold, dia mantul dikit, terus dia bisa turun lebih dalam lagi. Tapi ntar money flow indexnya menunjukkan suatu bearish divergence, bullish divergence, di mana kalian bisa entry. Sehingga kalau menurut saya, kalau lihat pergerakannya ini mungkin amannya antisipasi BBRI di area 4070 kalau kalian mau enter ya. Oke, itu aja untuk BBRI, dan saya akan bahas kilas untuk SMDR. SMDR ini saham yang cukup fantastis ya. Kalau kalian lihat secara performanya nih, SMDR ini sudah naik sangat tinggi sekali ya. Kalau kalian ambil pukul rata dari dia awal 2020 masa COVID, terus kalian hold sampai sekarang, itu naiknya udah mencapai 2000% ya. Dan dia terus mengalami fase uptrendnya dia. Nih kalau kalian lihat harganya terus di atas EMA 50 ya. Ini sempat turun sedikit tapi dia kembali di atas lagi ya. Maksudnya kalau nggak kayak yang IHSG, maksudnya kan dia naik ke EMA 50 terus tertahan ke bawah, tapi ini setelah dia turun di EMA 50 dia berhasil kembali di atas EMA 50, sehingga mengkonfirmasi kalau fase uptrendnya masih terlanjut, dan akhirnya dia terus mengalami kenaikan. Nah, cuman saat ini kalau kita lihat secara pergerakan harga, SMDR ini ARB ya, udah ARB, hari ini pun juga ARB, dan kalau kita lihat sini patternnya ini agak hati-hati, bisa menunjukkan suatu pattern head and shoulder ya. Ini kita lihat sendiri neckline-nya mungkin bisa dibilang sekitar sini ya, dan harga ini saat ini sudah break ya, dan pas di garis EMA 50-nya. Kalau misalkan dia break dari neckline-nya head and shoulder, sebentar. Ya bisa dibilang sih kalau menurut saya ini neckline seperti ini ya, dia pas ya menyentuh beberapa candlenya. Misalnya sini dia akhirnya break hari ini ya, ARB.
turun di bawahnya, bisa aja ini mengkonfirmasi head and shoulder di mana itu adalah suatu reversal chart pattern dari pergerakan uptrendnya suatu emiten. Jadi itu yang harus kalian waspada. Kalau kalian kalau suatu emiten yang turunnya drastis seperti ini hati-hati kalau kalian menggunakan technical indikator yang osilatornya. Ini kalau kalian lihat sendiri memang money flow indexnya sudah sangat oversold, tetapi kalau misalkan dia ARB 2 kali berarti suatu sangat bearish sekali ya. Soalnya kan bayarnya sampai nggak ada sama sekali, dan agak bahaya kalau kita beli-beli aja ya itu di emiten-emiten yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya baiknya kalian beli aja di level support selanjutnya. Kalau menurut saya SMDR ini mungkin support selanjutnya itu di sekitar 1900 ya, soalnya ini kita lihat dulu aja. Kalau misalkan dia break MA50-nya menurut saya berarti dia sudah patah fase uptrendnya, dan kalau misalkan kalian mau entry, coba entry di level supportnya aja di sekitar 1920. Tetapi ya tetap trade with caution, terutama di saham yang sudah naik cukup tinggi. Jadi ya risk management aja kalian ya. Itu SMDR, dan untuk yang terakhir menjadi saham emiten favorit kita ya. Tetapi Antam dan juga saham-saham lainnya, terutama Inco ya. Inco juga mengalami penurunan cukup sangat dalam ya. Kita langsung aja analisa pergerakan Antam ini. Jadi kalau kalian lihat secara pergerakan harga Antam dari awalnya dia sempat menyentuh di 2600 ini, naik sedikit terus dia terus mengalami penurunan yang sangat drastis. Tidak ada fase, bisa dibilang fase technical reboundnya sangat minim sekali ya. Dia turun sangat cepat, dalam beberapa hari sudah turun di level 1800, mulai mendekati di level terendahnya dia waktu sempat crash ya Antam ini di tahun 2022 Januari ya. Setelah satu yang cukup lama, ini bisa dibilang semacam symmetric triangle yang sangat panjang, dan akhirnya dia break ke bawah. Dan ya turun lebih dalam lagi, tetapi emang ada isunya soal nikelnya naik karena perang Rusia, justru dia kembali ke atas menyentuh level 3000. Nah, kita langsung aja analisa ya. Nah, jadi kalau untuk Antam ini ya kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun, harganya sudah break EMA 200 dan dia terus mengalami penurunan sangat drastis sekali ya. Dengan ini kita lihat money flow index dengan time frame per day-nya pun udah di level oversold, tetapi Antam tidak ada fase-fase technical reboundnya ya. Jadi ya sangat bearish sekali kalau menurut saya secara pergerakan Antam ini. Kita lihat sendiri dengan time frame per 4 jamnya pun juga mungkin maaf, juga akan sangat terlihat bearish ya. Ini kita lihat dengan time frame 1 jam mulai memang terlihat ada fase-fase di mana Antam ini mulai ada orang udah mulai masuk ya. Jadi kalau kita lihat secara long termnya memang Antam ini downtrend. Jadi kalau misalkan kalian mau mau save atau mau invest, baiknya sih jangan dulu ya, jangan invest di saham-saham yang lagi downtrend seperti ini. Nah, tapi kalau untuk trading menurut saya ini cukup menarik. Soalnya kita lihat sendiri Antam sudah turun sangat drastis sekali, dan kalau kita bisa lihat dengan time frame tadi 1 per day-nya, ini Antam sudah mencapai di level support waktu dia penurunan dia sebelumnya ya di 1775. Kalau saya sekitar supportnya Antam itu sekitar situ. Jadi kalau menurut saya ini cukup menarik untuk kita bisa coba antisipasi technical rebound dari setelah penurunannya sangat cukup drastis ya. Dan kenapa bisa bilang itu, kita juga bisa lihat ya dari beberapa technical indicator-nya. Sebentar. Jadi kalau ini kita bisa lihat sendiri ya, saat harganya dia terus mengalami penurunan, ini terutama garis MACD-nya pun sudah menunjukkan tanda-tanda bullish divergence ya. Ini kita bisa lihat waktu dia Antam ini turun ke sini, kita lihat ada semacam bullish divergence, sama ini dari MACD-nya juga ada semacam sekilas sedikit bullish divergence, dan akhirnya Antam sempat rebound. Tapi reboundnya Antam itu sangat minim sekali ya, jadi ya memang sangat bearish sekali. Nah, saat ini kita bisa lihat dengan penurunan di sini, MACD-nya sudah pelan-pelan udah ada tanda-tanda bullish divergence, dan ini juga money flow index-nya juga pelan-pelan udah naik ya. Jadi ada yang entry kesannya ya, ada yang entry di saat penurunan Antam ini. Jadi kalau menurut saya bisa dibilang kalau saya mau untuk trading ya, not untuk invest, bisa speculative buy at 1775, antisipasi technical rebound dari level supportnya. Tetapi kalau misalkan dia break level support 1775 ini, Antam sangat bahaya dan langsung
withdraw dan Anda antisipasi, Anda mungkin bisa membentuk lower low dari penurunan dia sebelumnya ya. Jadi hati-hati aja untuk ini. Ya kalau misalkan untuk naik ini kita berharap harga nikel mengalami kenaikan ya. Memang kalau waktu penurunan ini sebelumnya memang nikel mengalami koreksi cukup lumayan sering setelah nikel mengalami kenaikan yang sangat pesat waktu isu perangnya Rusia sama Ukraina ya. Jadi itu aja sih untuk pergerakan IHSG ini ya menjelang, menurut saya kalau bisa dibilang nih menjelang mulai agak bearish marketnya, ya mendingan kalian harus hati-hati, waspada, take profit kalau kalian yang udah profit, dan mungkin sebenarnya kalau dengan penurunan ini justru ini menjadi market opportunity ya untuk kalian entry saat mulai turun dan antisipasi kenaikan, dan profit saat kembali bull marketnya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Sekian dari saya. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan buat mengenai saham. Sekian dari saya. Terima kasih.